Bapak punten belum di-mute, Pak. Nah, ya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali di semester kedua. Tidak terasa waktu begitu cepat berjalan terus, dan ini sudah masuk semester 2 dan sedikit lagi akan wisuda ya, sedikit lagi akan wisuda. Ya, tidak terasa ya, kita berjalan terus, bergerak terus, tidak ada yang bisa melawan waktu, dan nanti pada saatnya atau sekalian bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Nah, selanjutnya pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan, ya sinyalnya memang kurang bagus di sini ya. Saya sudah ganti-ganti jaringan ini, mulai dari handphone sama ini juga tidak stabil tampaknya ya. Tapi kita ikuti saja dulu karena mungkin nanti saya akan arahkan teman-teman ke Google Classroom ya. Nanti akan saya arahkan ke Google Classroom. Pada hari ini ya kita sama-sama nanti belajar tentang pengembangan media pembelajaran PAI ya, tentang pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Jadi mata kuliah kita itu adalah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Tentunya mata kuliah ini saudara pernah ambil ya, atau ketika saudara mengambil mata kuliah di Pendidikan Agama Islam S1, ataupun mungkin ada teman-teman yang baru memahami mata kuliah ini. Walaupun begitu, tetap kita nanti sama-sama untuk belajar. Nah, kelas kita ini sekarang baru ada 9 ya yang bergabung, baru ada 9 yang bergabung. Oleh karena itu, saya berharap nanti diinfokan ke teman-teman yang lain untuk Google Classroom-nya. Ya oke ya, saya ingin menyapa dulu Bu Leli Amalia, gimana kabarnya, sehat? Bu Leli, Bu Yeni gimana Bu Yeni? Sehat Bu Yeni? Alhamdulillah sehat Pak, alhamdulillah. Bapak sehat? Sehat ya. Gimana liburannya kemana? Liburannya? Oke ya, alhamdulillah. Liburan ya. Di rumah ya. Liburannya ke rumah kakak ya, Pak di Tangerang. Ya. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, syukur kalau teman-teman semua bisa liburan dan bahagia dengan liburannya. Oke, Ahmad Farid, gimana kabar Ahmad Farid? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Pak Ahmad ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, semangat ya untuk kuliah, kita semangat untuk bisa kuliah lagi ya. Kita mulai sama-sama dengan masalah pada kuliah ini. Alhamdulillah. Oke ya. Kemudian ini namanya Juwita Nur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak gimana sehat, ya? sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Walaupun kurang sehat, kita sehat-sehatin aja biar sehat. Bu Siti Novia lagi ngapain nih Bu? Ya semangat Bu juga ya. Bu Siti Novia lagi ngapain nih? Ini kita cuma ada 9 ini ya. Apa yang lain kesulitan masuk ini?
Ya, mungkin Masih itu pada tadi ya. Oke, Belum masuk Pak Dokter. Ada yang kalau yang Ustaz belum lagi masuk ya. izin, Ustaz lagi izin, dia ada Oke. acara. Nah, Oh, ya nanti Ustaz nggak dan apa-apa, kita tetap memulai saja ya. Kemudian Bu Ayi Fajri. Mungkin lagi sibuk, lagi keluar ya. Pak Hudri nih, gimana kabar Pak Hudri? Alhamdulillah baik Pak. Pak Hudri, Alhamdulillah. ada Pak Hudri? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Ya, sehat ya. Semangat lagi kita untuk belajar. Teh Nurjana, ada Teh Nurjana? Ada Bapak. Oh, Teh Nurjana, ada Teh Nurjana? Ada Ya, Bapak. sehat ya. Oke, alhamdulillah ini sudah banyak teman-teman kita yang bergabung. Pak Rohmansa ada nggak nih, Omen? Oke ya. Nah, teman sekalian, seperti biasa di awal perkuliahan saya menyiapkan RPS ya, rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini. Namun sebelumnya saya ingin membawa rekan-rekan ke kelas dulu ya, ke Google Classroom. Nah, saya akan mengundang teman-teman untuk masuk ke Google Classroom ya, ke Google Classroom. Karena itu saya berharap di Google Classroom ini di notifikasi pesan saya sampaikan link ya. Ya, saya sampaikan linknya. Nah, silakan teman-teman klik, pastikan dulu emailnya ya yang digunakan. Nanti saya akan tampilkan biar bisa bergabung, ya, biar bisa bergabung dan masuk di kelas dulu. Nah, memang sinyalnya kurang bagus ya sekarang ini. Saya nggak tahu. Harusnya tahun 2024 sinyal semakin bagus ini. Ya, ini saya sudah kirim ya di ini. Nanti silakan coba untuk bisa bergabung di kelas. Bisa terlihat layar saya tidak nih? terlihat Bapak, terlihat. Lihat ya. Nah, tapi sebelum ada yang bergabung ini, apa salah kelas ini? Nah, saya ulangi lagi. Oke, sebentar. Klik ya yang ada di link itu. Oke ya, sudah bergabung nih. Pak Denny Mardiana sudah bergabung. Silakan yang ada di chat kelas itu diklik saja. Jika diklik saja nanti secara otomatis akan mengarahkan teman masuk ke kelas. Ya, ini ada. Atau perlu saya kirimkan ke WA grup nggak nih link tadi ini? Perlu Pak. Oke ya. Yang mau pakai WA, saya coba kirim ke WA dulu. Kalau WA nggak bisa. Iya, tinggal ngirim doang, padahal nggak bisa ini. Nah ini masuk tuh. Oke ya, silakan. Ini sudah ada baru 2 orang yang bergabung. Saya refresh dulu. Nah, sudah 3. Gimana yang lain? Ini ada Denny Mardiana, Eko Koma ini, Ibu Yeni Rismawati ya. Gimana teman-teman yang lain? Apakah kesulitan untuk bergabung?
Kalau kesulitan dicek di WA saja, diklik, nah itu secara otomatis nanti akan masuk. Oke ya, sudah banyak yang bergabung, cuma mungkin ini kendala sinyal ya, kendala sinyal, dan ini di luar saya ya, di luar keinginan saya. Oke ya, sudah bergabung di beberapa di kelas kita. Nanti link kelas itu bisa juga diberikan ke teman yang satu kelas ya, agar mereka mengklik dan bergabung. Ya, semuanya sudah bergabung, sudah bisa dibuka kelasnya? Bisa dilihat, bisa di kelasnya? Saya. Nah, kita di sini masuk pada pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama ini saya sudah melampirkan di sini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengembangan dan sumber belajar pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, saudara bisa mengklik ya, mengklik itu dan nanti akan terbuka RPS, rencana pembelajaran semester. Ya, silahkan dipelajari dan dibuka ya. Nah, di sini sudah ada 14 ya, 14 tema dengan satu tema cadangan. Nah, tema ini untuk mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI ini, saya ingin membawa kepada rekan-rekan untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu, ya, dalam pengembangan ilmu khususnya pada pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Saya yakin betul teman-teman di sini adalah sudah menguasai atau memahami tentang bagaimana menggunakan media pembelajaran PAI dan juga sudah memahami tentang sumber-sumber belajar dalam pembelajaran PAI. Nah, karena itu di sini ada tema-tema yang sudah saya sampaikan ya, mulai dari pembahasan rencana pembelajaran studi pada saat ini ya, tema kedua dan seterusnya ya. Tema kedua misalkan analisis kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Materi kedua desain instruksional dan pengembangan sumber belajar PAI. Kemudian yang keempat ada pengembangan bahar ajar berbasis teknologi informasi dan TIK ya untuk PAI. Kemudian tema yang kelima ada tentang pengembangan media pembelajaran interaktif dalam pendidikan agama Islam. Tema yang keenam tentang pengembangan buku ajar dan modul pembelajaran PAI. Nah, yang tema keenam ini nyambung dengan kurikulum Merdeka ya, dengan kurikulum Merdeka, di mana pada kurikulum Merdeka kita diperintahkan memang diharuskan bagi guru itu untuk membuat modul atau bahan ajar. Nah, kemudian yang ketujuh ada ujian, kemudian kita lanjutkan dengan pengembangan dan media pembelajaran PAI untuk orang dewasa ya. Kemudian ada pengembangan audiovisual dan multimedia dalam pembelajaran PAI. Ya. Kemudian juga ada mata kuliah, ada judul tentang pengembangan sumber belajar berbasis web, ya, berbasis web untuk PAI. Kemudian pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI untuk remaja. Kemudian pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI
untuk pendidikan karakter, dan juga ada cadangannya ini adalah tentang pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PI untuk pendidikan multikultural dan moderasi beragama. Nah, ini adalah tema-tema perkuliahan yang ditawarkan. Nah, tentunya teman-teman semua ini nanti bisa menyesuaikan dengan tema-tema yang sudah diberikan di sini. Nah, kemudian ya model atau sistem pembelajaran kita, ya ini saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran itu menjadi faktor utama ya, faktor utama dalam penilaian. Nah, karena itu saya berharap teman-teman semua untuk aktif hadir dalam perkuliahan. Karena ini kelas online, maka peserta dianggap atau mahasiswa dianggap hadir ketika mengisi presensi atau kehadiran dalam setiap tema yang diberikan. Jadi jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, untuk mengklik hadir pada presensi atau kehadiran yang disediakan secara online. Nah, nanti akan terekam secara otomatis sesuai dengan tenggat yang diberikan. Jadi kehadiran itu menempati porsi yang tinggi ya. Biasanya saya menetapkan itu 30, kemudian UTS itu 20, kemudian tugas itu 20, kemudian UAS itu adalah 30 ya. Ujian akhir semester 30. Jadi totalnya adalah 100. Nah, karena itu teman-teman, biasanya saya membuat tenggat atau waktu-waktu yang ditentukan ketika dalam proses perkuliahan. Jadi saya kadang-kadang menggunakan modelnya sesi ya, model sesi pembelajaran. Nah, jadi karena itu teman-teman semua saya berharap untuk aktif. Dan kontribusi kita kalau di semester 1 adalah dalam jurnal, maka di semester kedua ini saya berharap teman-teman memiliki tulisan yang bermutu ya, tentang judul yang sudah ditetapkan ini, sehingga nanti bisa memiliki satu buah judul tulisan atau artikel yang baik. Kemudian artikel itu kita satukan atau kita buat menjadi sebuah tulisan yang mungkin nanti memiliki kontribusi bagi teman-teman lainnya ya. Nah, penjelasan sementara seperti itu terkait dengan perkuliahan kita. Nah, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, disilahkan ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ibu Yeni, silakan Bu Yeni, atau nggak ada ya? Ada Pak, sudah cukup ya. Ya, Pak Ahmad Kosasi, paham? Ada yang ditanyakan? Oh iya Pak, Ya. terkait ini Oke, Pak, ya, materi kalau- kan Ya, ya, kalau yang di semester 1 kan dari beberapa materi yang Bapak berikan di RPS itu kan kita disuruh memilih salah satu dari yang materi Bapak ya. Nah, kalau di semester Ya. 2 ini apakah sistemnya sama dari yang tadi 14 item itu kita memilih atau seperti apa Pak? ya. Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan bagus. Nanti silakan teman-teman pantau di kelas. Jadi izinkan saya untuk membagi saja. Jadi saya nanti ke teman-teman itu sesuai dengan namanya yang ada di kelas, saya akan membagi untuk sesuai dengan temanya. Nah, karena itu nanti bergabung atau tidak nanti tergantung tema-tema yang saya berikan sesuai dengan masing-masing kelompok. Dan nanti saya akan membuatkan template tentang tulisan artikel. Nah, sehingga nanti tulisan artikel itu kita gabung
di akhir perkuliahan kita persembahkan ya bahwa ini adalah karya mahasiswa STID Sirojul Falah terkait dengan tulisan tentang pengembangan mata model atau pembelajaran PAI. Jadi sebenarnya secara singkatnya nanti kita akan mengumpulkan tulisan teman-teman itu menjadi sebuah buku yang ber-ISBN, ya, Indeks Standar Buku Nasional. Apa manfaatnya? Manfaatnya nanti teman-teman juga sebagai salah yang berkontribusi dalam tulisan tersebut, ya. Jadi ketika ditanyakan apakah teman-teman punya tulisan buku, ketika direalisasi misalkan sebagai seorang guru, ya, jawabannya adalah saya punya kontribusi kita. Jadi karena itu saya berharap dari sekarang saya sampaikan bahwa UTS itu adalah draft tulisan, ya. Nanti draft tulisan itu saya akan koreksi, kemudian akan saya kembalikan lagi. Nah, karena kita bersifat online, maka model draft yang akan saya gunakan pun dengan online, ya. Nanti cara-caranya akan kita berikan, ya, di mana saudara nanti bisa mengumpulkan draft itu, kemudian juga nanti dikembalikan untuk diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, nanti kita sama-sama akan gabungkan menjadi sebuah satu tulisan utuh dan kita buat dalam buku yang ber-ISBN terkait dengan tema atau judulnya mungkin nanti kita akan bicarakan kemudian. Jadi itu Bu Yeni, ya. Jadi saya nanti akan menentukan siapa temanya apa di kelas berdasarkan nama. Nah, oke, ya. Nah, jadi terkait dengan kehadiran, saya akan membuat kehadiran di kelas pada saat ini, ya. Dan teman-teman mohon sekali untuk mengklik hadir, ya. Saya akan buat setting kehadiran kelas di kelas ini, ya. Ini tugas, ya, kita akan membuat, saya akan buat pertanyaan. Ya, pertanyaan nanti silakan isi, ya. Jawablah kehadiran saudara sesuai dengan keadaan hari ini, ya. Nah, hari ini nanti pilihan ganda hadir, ya. Nanti saudara yang hadir klik ini hadir, kemudian ini izin, ya, artinya tidak hadir, tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian ini berarti bisa sakit, ya. Sakit berarti tidak mengikuti perkuliahan. Nah, kemudian saya batasi karena ini memang pertemuan online tanggal 6, ya. Nah, saya batasi sekarang ini jam 11, berarti jam 12 saja lah. Ya, jadi jam 12 saudara tidak bisa mengisi lagi. Kalau saya batasi seperti ini, ya, tutup pengumpulan setelah batas waktu, jadi tidak bisa lagi, ya. Nah, ini nggak usah. Nanti saya tanyakan topiknya apa. Topiknya tadi pertemuan 1. Tanyakan. Ya, nanti silakan saudara langsung mengisi. Ya, jawaban kehadiran saudara. Nah, ini ketika saudara isi nanti akan terekam. Kan rekaman atau materi, dan kalau menggunakan rekaman atau materi biasanya saya menggunakan sesi. Satu sesi itu bisa berlaku untuk 5 hari. Jadi saudara bisa mengklik kehadiran dalam tenggat waktu yang diberikan. Nah, ya. Ini sebenarnya baru baru ada 9 orang anggota kelas kita, ya, yang belum masuk ini. Berarti nanti mohon yang belum masuk bisa masuk karena memang kita jumlahnya cukup banyak. Nah, ya, seperti kehadiran ini sebagai contoh, ya.
Nah, saudara misalkan kehadiran, ini ada tugas, ini ada kehadiran, nih ada yang sudah mengisi, kita lihat sini. Nah, coba, nih ketika kehadiran itu saya nilai, maka nanti akan langsung masuk ke email saudara. Contoh, saya nilai 100 karena saudara sudah hadir. Ini saya kembalikan. Nah, kita kembalikan, maka saudara akan punya nilai 100 untuk kehadiran. Berarti hari ini dianggap hadir. Nah, ketika saudara tidak mengisi klik kehadiran, maka saya tidak ada kewenangan untuk memberikan nilai. Nah, di akhir itu saya cuma tinggal klik ini aja ya. Klik, nah ini download semua nilai. Jadi, dia bekerja secara otomatis untuk menilai tugas atau materi yang pernah saya sampaikan. Nah, jadi gitu ya sistem kerja di Google Classroom biar teman-teman itu memahami. Karena biasanya di akhir perkuliahan saya akan mengkonfirmasi teman-teman sekalian terkait dengan nilai. Kalau tidak ada yang mengkonfirmasi, berarti dianggap sudah selesai gitu ya. Nah, karena itu maka nilai-nilai kemarin yang saya berikan, jika ada yang tidak memenuhi kriteria yang dianggap oleh saudara, itu sebenarnya bisa konfirmasi ke saya. Nah itu ya, jadi ini harus dipahami secara baik sistem kerja kita, karena memang kelas online ya modelnya online, tidak mungkin saya dengan kertas satu-satu disebut satu-satu seperti itu, karena ini sistemnya adalah pembelajaran online. Oke, terima kasih teman-teman semua ya, pertemuan kita saya pikir sudah ini, kalau ada hal-hal yang ditanyakan silahkan. Pantau kelas ya dalam beberapa waktu ke depan. Jangan lupa masuk kelas dengan menggunakan email yang tadi didaftarkan agar lebih efektif. Nanti saya akan memberikan tema-tema sesuai dengan tema yang ada di kelas. Nah, kemudian bagaimana nanti kalau tema itu tidak cocok? Ya silakan saudara berkomunikasi aja dengan teman-temannya yang sudah ditunjuk untuk tukeran atau apa, itu silakan saja. Yang penting teman-teman semua merasa nyaman, merasa sesuai dengan bidangnya, dan merasa mampu untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan pada mata kuliah kita ya. Jadi itulah perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas mulai dari tema yang kedua ya. Tema yang kedua. Tema kedua itu sudah ada temanya yang di RPS, rencana pembelajaran studi kita. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan kita. Semangat untuk, ya silakan Pak Ahmad Kosasi. Ada pertanyaan, silakan Pak Ahmad. Ya, ya dibuka Pak ininya, ya, mungkin suaranya. Ya, sudah Pak ya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Pak Dokter, ini mungkin saya jadi pindah kelas nih ke kelas ya. Online ya. Jadi hijrah. Memang, yang penting tetap berlanjut lah untuk perkuliahan ini. Ya. Mungkin saya juga nih agak belum paham terkait dengan tadi yang pengabsenan Pak Dokter. Absen yang online kan berbeda dengan offline ya Pak Dokter ya. Tadi saya sekilas tidak terlalu konsen tuh lihatnya. Untuk offline kan kita cuma hanya menandatangani dari daftar hadir. Nah, setelah untuk online kan tadi Pak Dokter menjelaskan, cuma tadi saya ada yang ajak bicara jadi agak kurang konsen Pak Dokter. Bisa diulangi lagi Pak Dokter, mohon maaf. Makasih Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak. Nih, terima kasih. Ya, saya ulangi lagi ya terkait dengan presensi kehadiran kita. Saya akan screenshot layar lagi, dan di sini saya akan menambahkan saya sebagai kita katakanlah saya punya beberapa email ini kelas kita. Nah, di tugas ini saya akan nambahkan orang. Yang satu saya adalah sebagai pengajar. Nah, ini saya akan menambahkan saya sendiri sebagai student atau siswa. Nah, oke. Saya undang saya sendiri sebagai siswa. Nah, kan undangannya sudah terkirim, maka saya akan buka email saya sebagai siswa.
Maka ada undangan masuk, kita lihat emailnya. Ada undangan masuk, ya kita lihat dulu. Karena jaringannya agak lambat, bersabar. Ini nanti tampaknya memang kecil, sepele, tapi sangat berpengaruh. Jadi kita mengikuti kelas pembelajaran online, karena semuanya dilakukan dengan klik-klik ya, link-link yang sudah diberikan. Nah ini ya, mohon maaf ini agak lambat. Kita coba dulu cek email dengan masuk ya. Nah ini sudah muncul Gmailnya. Saya klik. Ini saya sebagai student, artinya sebagai mahasiswa di kelas ini. Nah sebagai mahasiswa, saya akan klik undangannya. Maka, nah ini masih berjalan dulu. Nah, ini ada undangan nih, undangan pengembangan sumber belajar. Kita klik ini posisi saya sebagai siswa atau sebagai mahasiswa. Maka saya klik bergabung. Maka saya kalau klik bergabung, maka saya akan berada atau bergabung di kelas. Nah, ketika bergabung di kelas, gabung, ya kita gabung kelas, jadi gabung lagi, berarti kita menunjukkan nanti menjadi mahasiswa di kelas tersebut, ya. Ini akun yang dimiliki oleh mahasiswa, sama dengan tadi akun saya sebagai dosen. Nah, klik tugas di sini. Tadi ada apa yang pernah saya berikan? Nah, di sini, nah ini ada RPS. Nah, RPS ada komentar di sini. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini komentar. Nah, jadi komentar yang lain kita bisa komentar di sini. Nah, ini banyak assalamualaikum. Saya jawab aja waalaikumsalam. Nah, ini misalkan komentar. Ya. Nanti akan masuk di komentar itu. Ini buat belajar aja. Nah, kemudian ya, di sini kan tadi yang dijawab adalah bagaimana cara mengisi kehadiran. Nah, ini saya sebagai mahasiswa akunnya. Maka untuk mengklik kehadiran, klik kehadiran di sini. Nah, akan muncul tuh 3 pilihan. Hadir, kalau kita hadir ikut perkuliahan, izin tidak mengikuti perkuliahan, berarti izin ya, dia tidak ikut ke perkuliahan, tapi sempat membuka kelas, tapi dia izin. Nah, ini sakit. Dia buka kelasnya, karena kelasnya bisa dengan handphone segala macam, tinggal klik, kalau dia memang tidak mengikuti perkuliahan, ya tinggal klik sakit. Nah, sekarang posisi Pak Kosasi adalah sebagai mahasiswa yang hadir, karena itu klik hadir. Nah, lihat ya, ketika klik hadir, ini nanti yang tadinya tidak berwarna menjadi berwarna. Ya kan? Nah, setelah klik hadir jangan ditinggalkan, klik serahkan. Klik serahkan. Nah, ini kan ada tanya lagi tuh, Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirim. Nah, jadi kalau sudah dikirim hadir, mahasiswa tidak bisa mengubah lagi, klik serahkan. Nah, ya kan? Nah, oke, berarti mahasiswa tersebut sudah dinyatakan hadir. Apa buktinya? Sekarang saya buka di akun teacher, ya, tentang kehadiran yang tadi. Benar nggak saya sudah hadir? Kita klik sini pertemuannya. Nah, berarti ini udah ada yang diserahkan. Siapa saja yang menyerahkan? Nah, ternyata yang menyerahkan itu sudah, ini tadi saya menyerahkan. Nah, kalau sudah begini, maka saya berhak menilai kehadirannya, dianggap 100 nilainya. Nah, 100. Iya. Nilai 100. Ya. Ini saya kasih nilai 100. Ini saya kasih nilai 100. Berarti untuk pertemuan pertama dia hadir. Setelah kasih nilai hadir 100, saya kembalikan. Maka secara langsung Anda mendapat nilai 100 dan bisa dicek di email nilainya 100. Ini sebagai bukti kehadiran dalam setiap perkuliahan. Beda halnya kalau saudara tidak mengisi ini. Kalau tidak mengisi ini dianggap sebenarnya tidak hadir, walaupun hadir. Nah, itu ya Pak Kosasi terkait dengan Pak Dokter. Wah, Pak Kosasi udah bisa klik hadir belum di kelasnya? Belum nih Pak, belum coba Pak, belum coba.
Belum Coba coba, nanti Pak. nah, karena ini saya setting sampai jam 12, nah, Oh, gitu. lewat dari jam 12 nggak bisa. Oh ya, Gitu. siap. Ya, Ya, siap. disetting Ya, sampai jam makasih Pak Dokter. 12. Ya, makasih Pak Ya, Dokter. sama-sama Pak ya. Nah, ini Ya. mohon teman-teman sekalian untuk diperhatikan. Ya, ya, oke ya Pak. Ada lagi yang Ya, ditanyakan? makasih Pak Dokter. Makasih Pak Dokter. Ya, itu tahapannya ya Pak ya. Nanti Ya, juga ada tugas-tugas lain untuk melampirkan file. Nah, saudara misalkan ngetik presentasi segala macam, menyerahkannya tidak harus mengirimkan file ke saya, Ya. tapi melalui ke Online. kelas. Nanti ada caranya yang kalaupun nanti teman-teman belum paham, tolong tanyakan. Nah, biar nanti saya menjelaskan. Dan ketika nanti teman-teman pun menjadi seorang pengajar dengan menggunakan Google Classroom, jadi sudah terbiasa dengan menggunakan sistem seperti ini. Nah, itu ya maksud saya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Pak Ahmad Sanusi, gimana? Sehat? Ada yang tanyakan? Ya, silakan Pak. Dibuka apa mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa bergabung di kelas online ya, sama Pak Kosasi, Pak Dokter, mungkin migrasi gitu ya, atau mutasi dari A1 ke B1 ya. Ya mudah-mudahan hijrahnya lebih baik. Ya, amin. Cuman saya belum sempat ini Pak Dokter untuk silaturahim ke kampus karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, begitupun keluarga lagi banyak yang dirawat karena sakit. Ini yang berkenaan tentang kehadiran Pak Dokter di semester 1 kemarin, mungkin saya ada beberapa kehadiran yang tidak saya tanda tangani Pak Dokter ya. Karena ya jadi pas saya ambil KHS itu sudah saya komunikasikan dengan Pak Dokter, nilai saya jadi ya lumayan, jadi C gitu kan ya, padahal kehadiran itu ya seingat saya cuman 1 kali kalau nggak salah, dua kali tidak masuk gitu karena ada kegiatan di luar ya. Mohon mungkin nanti sebenarnya saya mau ke kampus, mau ketemu Pak Dokter, cuman waktunya ini belum bisa ke sana Pak Dokter ya. Ya, terima kasih Pak Dokter ya. Syukran. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Sanusi. Jadi saya ini adalah menganggap teman-teman semuanya orang yang jujur, orang-orang yang baik ya, orang-orang yang terdidik. Nah, karena itu terkait dengan presensi, kehadiran yang memang hadir tapi tidak ditandatangani, ya tinggal konfirmasi saja ya, datang ke saya, nanti kita cek datanya gitu. Nah, nanti setelah kita cek data, ternyata kesalahan ada di saya, maka saya akan memperbaiki. Nah, ketika kesalahannya ada di tempat-tempat yang lain, dan itu memang rasional, kita pahami secara baik, dan insya Allah nilai itu masih bisa toleran ya, kita toleran. Memang kita juga punya keinginan untuk memberikan nilai yang terbaik kepada mahasiswa, ya kepada kita semua, dengan harapan semuanya itu kita lakukan dengan jujur gitu ya. Nah, karena memang Pak Sanusi ini seperti itu ya, kemarin tidak hadir tapi tidak menandatangani. Tapi masalah ini sudah terselesaikan, saya sudah dialog dengan Pak Ketua dan lainnya memang hadir. Nah, ini ada hal-hal yang memang kurang dikomunikasikan. Nanti kalau saya berharap Pak Sanusi bisa nanti ada waktu ya, meluangkan waktu bisa ketemu dengan saya, karena saya juga punya nilai yang sudah saya input dalam aplikasi dosen. Nah, jadi kalau mungkin nanti ada perubahan, maka hanya saya yang bisa merubah nilai tersebut. Maka nanti tetap kita dialogkan. Nah, karena itu teman-teman semua pun sama ya, untuk nilai itu nanti bisa kita cek sesuai dengan kondisi dari kehadiran, dari tugas. Kalau itu ada semua, ya maka mungkin nanti dosen yang salah gitu ya, makanya harus diperbaiki ya. Jadi teman-teman semua yang kemarin mungkin ada hal-hal yang memang kurang dilakukan ya, nanti bisa dialog dengan saya, selama mungkin masih ada di awal-awal perkuliahan masih ada kemungkinan untuk perbaikan. Nah, terima kasih Pak Sanusi ya, mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki secara bersama, karena pada intinya pendidikan itu adalah proses perbaikan yang berkelanjutan.
tidak pernah berhenti untuk berbuat baik dan menjadi orang yang baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai perkuliahan kita dengan basmalah. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses pada saatnya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Dokter. Pada saatnya. Terima kasih. Saya akhiri ya pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.